360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back. It's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya dan sesuai sama janji aku di Instagram ke teman-teman aku, bahwasanya aku akan review salah satu produk lokal, yaitu dari Wardah Color Fade Matte Foundation. Sebenarnya ini tuh produk yang udah lama aku penasaran karena pertama dari segi harga dia affordable banget untuk anak remaja maupun anak kosan pun dia ramah-ramah aja gitu. Terus yang kedua untuk klaimnya pun aku rasa cocok untuk kulit aku dengan tipe combination to oily, acne prone, dan juga sensitif. So yes, without any further ado aku mau langsung ngasih tau aja kalau aku punya tipe kulit yang combination to oily. Terus kulit aku sekarang lagi banyak bekas jerawat dan jerawat aktif juga. Kulit aku juga comedogenic dan kulit aku sensitif dan gampang dehidrasi. Jadi kalau kalian punya masalah yang sama kayak aku, tonton videonya sampai habis. So yes, karena aku tau kalian gak suka yang namanya basa-basi, jadi kita langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, jadi ini adalah matte liquid foundation dengan SPF 30 PA+++, yang kayaknya agak cocok nih buat yang suka lupa pakai sunscreen. Terus dia juga punya klaim memberikan efek oil control, dalam arti dia bisa menahan minyak yang ada di wajah kita. Terus dia juga klaimnya tidak transfer dan juga memiliki coverage yang tahan lama. Dia juga non-comedogenic dan non-acnegenic, yang berarti dia nggak akan menyebabkan komedo ataupun acne atau jerawat di kulit kita, yang berarti oke buat yang punya kulit acne prone skin ataupun oily. Dan sekarang kondisi kulit aku tuh lagi banyak jerawat aktif banget dan juga lagi banyak bekas jerawat kemerahan. Jadi bisa dijadiin patokan buat kalian yang kondisi kulitnya lagi sama-sama aku. Kemudian untuk shade-nya aku pilih yang 32N Neutral Beige karena emang undertone aku itu nggak putih banget, nggak kuning banget, jadi kayak warm aja gitu. Dan sebelumnya aku belum pernah pakai foundation dari Wardah sama sekali, jadi aku belum punya banyak ekspektasi terhadap produk ini. So we'll see first impression-nya kayak gimana. Oh ya, buat makeup kali ini itu aku nggak bakal pakai concealer sama sekali untuk aku lihat gimana dia itu coveragenya di kulit aku yang lagi banyak bekas jerawat kemerahan. Dan aku bakal blend pakai beauty sponge. Untuk beauty sponge kalian bisa bebas pilih dari merek manapun, harga berapapun. Yang jelas aku ingetin kalian buat pakainya dalam keadaan basah, jangan pernah pakai dalam keadaan kering biar nggak susah ngeblendnya. Wow, entah kenapa aku ngerasa shade ini agak keterangan sih di kulit aku. Cuman nggak jadi masalah karena bisa aku akalin pakai press powder atau bedak tabur yang match sama skin tone aku. Cuman pas aku baca-baca reviewnya, memang produk ini tuh, foundation ini oksidasi gitu loh. Jadi dia tuh bisa menggelap seiring bertambahnya waktu. Jadi nggak jadi masalah kalau misalnya kalian pilih shade-nya yang lebih terang dikit dari kulit kalian, tapi jangan terlalu terang. Oke, untuk first impression aku di layer pertama itu adalah coveragenya. Aku rasa dia coveragenya itu nggak full, lebih ke medium. Cuman aku rasa kayaknya dia bisa di build up deh. Aku mau coba pakai layer kedua di area bekas jerawat aku, karena sekarang bekas jerawat aku yang kemerahan masih belum tercover sepenuhnya. Di kamera emang udah nggak kelihatan, kayak emang udah kelihatannya itu hilang aja gitu. Cuman memang kalau di real life-nya itu masih ada. Kemudian untuk finishnya, dia beneran matte, nggak lengket sama sekali, tapi bukan matte yang powdery gitu loh, matte yang ringan aja gitu rasanya. Jadi aku rasa kayaknya buat anak remaja juga oke deh. Oke, aku langsung aja lanjut ke wajah aku sebelahnya, masih sama tanpa concealer sama sekali. Oke, aku baru sadar bahwasanya kalau kalian pilih foundationnya ini shade-nya keterangan, kalian lamain lagi durasi ngeblend pakai beauty sponge-nya biar warnanya itu lebih blend sama warna kulit kalian. Karena pas aku baru aplikasiin foundation di wajah aku sebelah sini itu, pas aku bandingin sama yang wajah aku sebelah kanan ini, justru yang kanan lebih kayak warm gitu warnanya, sedangkan yang sebelah sini masih putih banget gitu. Dan tadi kan aku sebelah sini tuh ngeblendnya rada lama ya, 3-5 menitan. Jadi aku saranin kalian blendnya selama itu. Oke, untuk final impressions aku mengenai produk ini, selain coveragenya tadi, dia juga buildable, jadi bisa dibuild untuk nutupin bekas jerawat dan jerawat aktif aku. Aku membahas spesifik mengenai coveragenya di area under eye aku. Kalian bisa lihat, mata panda aku terpampang dengan sangat jelas, dan dia ngecovernya itu nggak sebagus ngecover bekas jerawat dan jerawat aktif aku di area pipi tadi. Cuman emang next time bisa aku akalin dengan pakai concealer khusus di area under eye aku, dan untuk coverage dengan harga foundation yang 50 ribuan gini, aku rasa ini udah cukup baik sih. Tapi karena finishnya itu yang matte, kulit aku yang lagi bermasalah kayak lagi agak kering ngelupas di area hidung aku itu, patches atau sisiknya itu jadi lebih jelas gitu loh kelihatannya. Jadi buat kalian yang punya masalah sama kayak aku
aku saranin kalian sebelumnya pinter-pinter dulu ngehidrasi kulit kalian biar nggak terpampang jelas patchesnya. So aku bakal beresin dulu makeup aku and I'll be right back. Oh iya, foundation ini aku set pakai press powder tanpa bedak tabur karena bedak tabur di kulit aku bisa ningkatin kemampuan oil control lebih jago dibandingin press powder dan aku nggak mau. Oke, makeup aku udah selesai dan ini hasilnya. Aku bakal melakukan wear test selama 7-8 jam ke depan untuk lihat gimana keadaannya dan hasilnya di kulit aku setelah kena minyak, kena air, kena keringat tanpa touch up sama sekali. Jadi karena aku filming sekarang jam 9, aku akan ketemu kalian lagi di jam 5 sore. Oke, balik lagi sama aku Nadia setelah 8 jam kemudian. Ini bahkan nggak 8 jam, 10 jam. Karena aku filming jam 9 pagi tadi pagi dan sekarang udah jam 7 malam. Jadi tepat 10 jam. Dan ini keadaan complexion aku setelah 10 jam kemudian. Aku nggak touch up sama sekali. Cuman emang kena air beberapa kali dan aku tap-tap pakai tisu kering aja. Tapi ada beberapa hal yang harus aku sajikan, yang harus aku share ke teman-teman mengenai beberapa aspek penting yang bakal aku langsung sertain sama penilaiannya dari aku pribadi. Oke, kita mulai dari ketahanannya. Untuk ketahanannya, aku rasa dia masih cukup baik untuk foundation dengan harga 50.000 karena dia itu nggak terlalu ngegeser foundation atau makeup yang ada di atas foundation aku. Tapi memang di area-area yang benar-benar berminyak kayak di area hidung, terus kalau aku pakai masker kan di area hidung makin berkeringat, makin berminyak gitu ya. Itu jadi bikin di area itu agak geser dikit. Cuman untuk area pipi atas, pipi bawah itu dia masih stay di tempat. Blush on aku pun masih on point gitu, masih tetap duduk di tempatnya. Jadi aku kasih dia poin 8,5/10. Kemudian lanjut ke oil controlnya. Jadi seperti yang kalian tahu kalau kulit aku kan tipenya combination to oily yang dominan berminyak. Jadi normal bagi kulit aku untuk kelihatan shiny, kelihatan glowy 1-2 jam setelah aku pakai entah skincare, entah makeup. Dan setelah aku pakai foundation dari Wardah ini, aku mulai ngeliat kulit aku udah mulai berminyak itu 3 jam setelah aku selesaiin complexionnya. Tapi aku bisa lihat kalau ini pengaruh dari ada pengaruh kecil juga dari press powder yang aku pakai, karena kalau misalnya aku pakai bedak tabur, dia itu kemampuan oil controlnya bakal lebih tahan lama, lebih kuat dibandingkan kalau aku pakai press powder. Itu kenapa aku bakal kasih untuk poin oil controlnya ini 8/10. Kemudian untuk coveragenya dia itu medium tapi buildable, jadi kalian bisa build 2-3 layer tanpa bikin cakey atau crack setelahnya. Tapi di kulit aku dia itu nggak bisa mencapai full coverage gitu loh. Tetap ada bekas jerawat atau jerawat aktif aku yang tetap agak kelihatan gitu kemerahnya, jadi nggak sepenuhnya bisa tercover. Cuman mungkin di beberapa orang kasusnya akan beda, hasilnya juga akan beda. Jadi dari aku pribadi aku bakal ngasih poin untuk coveragenya ini 8,5/10. Nah, berikutnya adalah tingkat transfer proof. Jadi kan dia tuh klaimnya tidak transfer ya, tapi di kulit aku yang combination to oily dia agak tricky nih. Kayaknya di kulit oily juga bakal tricky. Jadi ketika kulit lagi berminyak banget dan kalian misal pakai masker atau kalian pakai tisu di tap-tap gitu, dia pasti bakal transfer, pasti. Tapi ketika aku kayak udah mulai ngerasa berminyak, terus aku kayak rada kasih air gitu kulit aku, terus aku tap-tap pakai tisu, setelah kering itu dia nggak transfer sama sekali, mau ke masker, mau ke tisu kering itu nggak transfer sama sekali. Jadi ini bisa dijadiin solusi mungkin buat kalian yang punya kulit oily atau combination to oily kayak aku. Tapi karena tingkat transfernya itu minim, jadi aku bakal kasih dia poin 9/10. Selanjutnya yaitu tingkat kemudahan pengaplikasiannya. Jadi karena dia itu tipe liquid yang matte, jadi kalau kalian aplikasiin ke wajah, misalnya kalian dot-dot gitu, kalian harus langsung blend gitu loh. Jangan pernah kalian pakainya dengan dot ke seluruh wajah, baru kalian blend dulu satu-satu bagian, karena ntar tuh bagian yang akhir tuh bakal kering dan bakal kayak ngebentuk putih-putih gitu yang agak lama di blendnya. Jadi dengerin kata aku, langsung di blend ketika diaplikasiin. Dan untuk poin ini aku bakal kasih dia poin 8,5/10. Oke, kayaknya segitu aja review dari aku. Semoga video ini bisa membantu kalian yang membutuhkan maupun tidak, semoga. Tapi kalau kalian tertarik buat cobain produknya, kalian bisa langsung cek description box aku. Di sana ada link yang udah aku cantumin, kalian bisa langsung klik aja. Terus kalau kalian tertarik buat ngobrol sama aku lebih lanjut, langsung aja mampir ke Instagram aku @nadiamasyur aja. Kayaknya segitu aja dari aku. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye.